Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah terobosan besar di Indonesia. Kita akan lihat gimana caranya sampah-sampah di kota kita bisa diubah jadi sumber energi. Pernah kebayang nggak sih sampah yang kita buang setiap hari itu malah bisa jadi sumber listrik buat rumah kita? Aneh ya kedengarannya, tapi mungkin nggak sih? Yuk kita bedah sama-sama. Jadi begini masalahnya teman-teman. Kota-kota besar kita itu lagi darurat sampah. TPA atau tempat pembuangan akhir yang jadi andalan kita selama ini udah kayak mau meledak. Penuh banget. Ini bener-bener bom waktu loh. Oke, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Seberapa parah sih kondisi TPA di kota-kota kita? Dan kenapa kita jadi bergantung banget sama TPA? Tapi, tenang, di setiap masalah kan biasanya ada solusi. Nah, dari krisis sampah ini muncul sebuah ide yang super ambisius. Pemerintah punya strategi baru buat mengubah sampah jadi listrik. Keren kan? Jadi apa sih waste to energy itu? Gampangnya gini, ini tuh teknologi yang bisa menyulap sampah jadi energi, terutama listrik. Coba dibayangin, barang yang tadinya kita anggap gak berguna, dibuang gitu aja, sekarang malah jadi harta karun yang berharga. Nah, program ini tuh cerdas banget. Soalnya sekali jalan, dua masalah langsung beres. Pertama, kita dapat sumber listrik baru yang lebih bersih. Kedua, yang paling penting, tumpukan sampah di TPA jadi berkurang drastis. Efisien banget kan? Oke, dari sekedar ide dan rencana di atas kertas, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Aksinya! Pemain-pemain utamanya udah ditunjuk nih, artinya proyek ini beneran jalan. Nah, ini dia nama-namanya. Dantara Indonesia udah nunjuk 2 perusahaan jagoan dari Tiongkok buat jadi operator. Untuk proyek di Bekasi, yang pegang itu Wangneng Environment. Terus, yang di Denpasar Raya itu dioperasikan sama Zhejiang Weming Environment Protection. Kepala Investasi Danantara, Pak Pandu Syahrir, juga ngasih pernyataan penting. Beliau bilang, ini bukan cuma soal bangun-bangun fasilitas aja, tapi yang paling krusial adalah memastikan pengelolaannya itu berstandar tinggi. Jadi harus aman, bisa diandalkan, dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang bikin proyek ini spesial banget. Ini soal peran mitra lokal. Nah, ini kuncinya nih, biar dampaknya itu nggak sesaat, tapi bisa jangka panjang. Gimana caranya? Lewat transfer teknologi dan kolaborasi. Nah, ini dia aturannya yang paling penting. Perusahaan internasional yang menang tender itu nggak boleh kerja sendirian. Mereka wajib, hukumnya wajib, buat gandeng perusahaan lokal Indonesia buat bikin konsorsium. Aturan mainnya jelas, wajib gandeng mitra lokal. Terus, prosesnya gimana? Simple aja. Pertama, operator internasionalnya dipilih. Udah dapat? Nah, langkah kedua, mereka harus cari jodoh, yaitu perusahaan lokal, buat bikin tim bareng. Kalau timnya udah terbentuk, barulah proses penting kayak transfer teknologi dan kerjasama lainnya bisa dimulai. Kenapa sih harus repot-repot gandeng mitra lokal? Oh, ini penting banget. Coba kita lihat ya. Ini cara biar teknologi canggih dari luar bisa nular ke kita. Terus, industri dalam negeri kita jadi makin kuat. Koordinasi sama Pemda juga jadi lebih gampang. Dan yang paling utama, proyeknya jadi benar-benar pas sama kebutuhan di sini. Nggak asal comot dari luar. Nah, dari semua ini, muncul satu pertanyaan besar buat kita semua. Kira-kira proyek di Bekasi dan Denpasar ini bakal sukses nggak ya? Dan kalau sukses, apakah ini bisa jadi contekan atau model baru buat kota-kota lain di seluruh Indonesia? Jawabannya, wah, kita lihat aja nanti perkembangannya. Pasti bakal seru banget buat diikuti.